menurut pendapat pribadi ya. Oke, Anda Masih jawab dulu. dengan tadi, terus pendapat Bapak gimana, ikut itu atau memiliki statement sendiri ya gitu. Oh, gitu. Ana menambahkan pertanyaan Ustadz Latif. Oke, bentar Bu. Oke Bu. Iya, ya tadi kaitannya dengan musik yang ditanyakan juga Ustadz Latif. Hari ini kan sedang viral ya pro kontra tentang musik juga di media sosial. Nah, bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat ya yang viral hari ini kan karena statement Ustadz Adi Hidayat yang agak ini ya dengan kaum yang lain gitu. Nah, dari pembicara bagaimana kita sebagai bagian dari umat Islam dan masyarakat menyikapi pro kontra yang hari ini sedang viral di media sosial. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Boleh. Siap. Lanjut Ustaz. Ya, terkait dengan musik ya, apa sih dasarnya gitu bahwa musik itu haram, musik itu halal gitu? Apakah ada riwayat-riwayat yang memang dijelaskan gitu terkaitan dengan hukum dari musik itu? Dasarnya apa sih? Kalau kita lihat dari kajian Islam, mungkin dari sejarahnya dulu, mungkin dari pada zaman Nabi, pada sahabat dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Acep. Oke, siap Ustaz. Kita cukupkan dulu ya 3 pertanyaan. Baik. Terkait musik nih, Ustaz Abdul Haris, bagaimana? Ayo, ya udah saya jawab duluan ya. Oke, siap. Jadi yang tadi ditanyakan sama Ustadz Abdul Latif tentang pendapat pribadi kan, ini kan pertanyaan pendapat pribadi tentang halal haramnya musik. Kalau saya pribadi ngambil yang tengahnya aja Ustadz. Kenapa? Karena baik dari para ulama sendiri, jangankan kita yang orang awam ya, yang pemahaman agamanya masih standar ya, pemahaman agamanya masih cetek. Para ulama aja, yang ulama yang tinggi-tinggi atau para dai-dai itu masih memperdebatkan tentang masalah haram dan haramnya musik ini. Dan mereka ketika memperdebatkan ini punya dalil masing-masing. Tidak mengatakan sesuai logika mereka, tapi punya dalil. Seperti kalau yang menghalalkan itu seperti ketika mereka mengharamkan musik secara mutlak, itu kan pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika orang-orang Yastrib atau Madinah pada saat itu menyambut Rasulullah itu dengan rebana pakai tolak al-badu alai. Nah, itu kan musik. Kalau mereka menghalalkan secara total itu kan otomatis mereka mengharamkan juga waktu itu, sedangkan Rasulullah tidak mengharamkan waktu itu. Nah, begitu juga untuk pandangan orang-orang yang menerima musik. Nah, itu alasannya di situ juga. Jadi haram halalnya itu masing-masing ada dalil-dalilnya. Dan dari beberapa literasi yang pernah saya dengar itu sebenarnya nggak ada hadis yang pasti tentang musik ini. Biasanya kebanyakan hadis itu hadis dhaif semua. Hanya satu hadis yang pasti tentang musik itu, seperti tadi yang telah saya sebutkan di makalah itu, bahwasanya akan ada suatu zaman di mana umatku menyukai khamar, berzina, dan alat-alat musik. Itu saja. Itu riwayat Imam Bukhari. Itu aja yang pasti tentang musik. Selain itu nggak ada. Kata yang pernah saya dengar itu selain itu hadisnya dhaif semua. Jadi bagaimana posisi saya sebagai seorang yang masih belajar? Kalau saya sendiri ngambil jalan tengahnya, Ustadz. Tidak mengharamkan, tidak juga menghalalkan, tergantung jenis musik yang kita dengar itu seperti apa. Apakah musik itu bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah atau membuat kita lebih rajin, atau enggak usah membuat kita lebih rajin. Apakah ibadah itu melalaikan kita kepada Allah atau hanya mengisi waktu kosong aja untuk menenangkan hati. Kadang-kadang ada orang itu yang ketika dia gundah gulana, ketika dia lagi galau segala macam, itu dengan mendengarkan musik itu sedikit tenang hatinya. Jadi mungkin itu salah satu efek atau segi positif dari musik. Tapi tidak melalaikan. Begitu masuk ibadah tetap ibadah juga. Jadi saya ngambil jalan tengah aja, tidak mengharamkan, tidak juga menghalalkan. Walaupun musik itu ada yang mengatakan dipakai untuk sarana dakwah dan lain sebagainya, bagi saya musik itu hanya untuk mengisi kekosongan aja. Terlepas dari memang itu untuk dakwah dan segala macam, itu kembali ke niat masing-masing. Karena ada yang mengatakan bahwa musik itu seperti kita berbicara, apa yang keluar dari mulut kita.
Kalau itu benar, itu diterima. Kalau itu salah, itu tidak diterima. Jadi seperti itu, Ustaz. Intinya saya tengah-tengah, tidak menghalalkan, tidak juga mengharamkan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang apa sih? Terkait dengan kaitannya dengan musik. Oh, keadaan sekarang yang dari Ibu Dahlia. Bukan saya. Bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat yang viral hari ini? Ya. Karena kan sekarang tuh kan lagi viral-viralnya tuh di media sosial tuh. Ya, Yang pendapat Ustaz Adi Hidayat dibantah dengan kelompok Salafi Wahabi itu kan. ya. Mereka kan dari kelompok Salafi Wahabi itu kan benar-benar tolak, mereka mengharamkan gitu kan. Ya, tapi Jadi- kan kalau misalkan Ustaz Adi Hidayat kan netral kan, Ya. seperti yang antum katakan tadi itu. Jadi pertengahan, selama itu tidak melalaikan dalam waktu Ibadah. dalam kurun waktu kita segi ibadah gitu kan, itu tidak jadi masalah gitu kan. Kemudian dilihat juga dari syair-syair. Kalau misalkan syair-syair itu ya tidak menjerumuskan kepada keharaman, ya sah-sah aja gitu. Itu sih kalau misalkan pandangan Anda sendiri sih netral, lebih kepada netral. Itu karena kan sudah kita rasakan juga risih gitu kan dengan pendapat mereka gitu kan, dengan angkuhnya mereka, seperti halnya mereka itu wah paling lah gitu. Itu sih. Jadi untuk menyikapi itu ya Ustadz, beliau kan nanya untuk sikap-sikap kita ya Ustadz. Tuh. Kalau kita pribadi sebagai seorang pelajar, jadi untuk memahami segala berita yang datang itu kita nggak langsung telan mentah-mentah berita yang ada. Jadi misalkan ada yang pro terhadap musik, kita nggak boleh langsung terima aja musik itu seperti itu. Ada yang kontra terhadap musik, kita juga nggak bisa langsung nerima. Tapi kita harus saring dulu. Jadi dari segi positif negatifnya, sebenarnya yang kita lihat dari segala sesuatu itu ada nggak manfaatnya? Apakah ini lebih ke mudaratnya atau lebih ke manfaatnya? Sebenarnya seperti itu. Terus untuk kayak tadi, saya pernah dengar itu ceramah itu tadi malam saya nonton itu karena paginya mau presentasi, malamnya saya nonton itu masalah itu. Ustadz Adi Hidayat itu pernah bilang, sebelum saya membahas tentang musik itu, saya mengatakan bahwa saya itu tidak suka musik. Karena beliau itu seorang penghafal Al-Quran. Jadi di situ beliau memposisikan dirinya kalau beliau itu tidak suka musik. Hanya saja ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan musik, beliau menjelaskan seperti apa adanya, dalil-dalilnya beliau jelaskan, hukumnya seperti apa. Jadi yang jadi masalah itu ketika yang nerima itu motong-motong video. Jadi kayak masalah itu ya videonya dipotong-potong, diedit-edit. Sebenarnya ini yang masalah. Dan ini saya nggak tahu ya, saya juga nggak mau tahu yang motong-motong video itu seperti apa. Tapi ini persis seperti kaum-kaum Wahabi. Jadi dia itu nyari-nyari kesalahan orang, habis itu dihantam. Dari kesalahan itu dihantam. Saya nggak mau terlalu banyak ke Wahabi ya. Tapi sebenarnya ketika kita menyikapi sesuatu itu, kalau kita tidak sependapat, dengan pendapat orang, nggak usah kita menggunjing orang tersebut. Seperti yang pernah saya sampaikan di semester 1 sebelumnya, dalam mencapai ridho Allah, untuk mencapai ridho Allah itu kita punya cara yang berbeda-beda. Tidak semuanya kita memaksa orang untuk ngikutin kemauan kita, nggak bisa. Jadi itu pun tentang masalah musik, haram-haramnya musik, halal-haramnya musik. Kalau kita tidak terima ya udah. Tapi ketika kita mau menjabarkan tentang musik itu di hadapan umum, udah kita jabarkan menurut kita aja. Tapi kita nggak boleh bawa-bawa. Misalkan Ustadz Acep nih mengatakan bahwa musik itu halal, Ustadz Acep ini kafir, ya dia yang kafir. Ya nggak usah dibawa-bawa nama-nama orang itu. Maksudnya kita menyampaikan sesuatu itu sesuai apa yang kita pahami aja, tanpa harus memfitnah orang. Belum tentu apa yang kita katakan, apa yang menjadi menurut kita benar, apa yang menurut kita baik itu berarti benar-benar baik, karena kita nggak tahu yang benar menurut Allah itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi seperti itu, artinya sikap kita dalam menerima segala sesuatu, baik itu informasi media massa, dari berita-berita, kita harus lebih selektif lagi. Tidak langsung menerima bulat-bulat terhadap segala sesuatu, karena bagi saya juga ini bagian dari propaganda, atau bisa-bisanya mungkin ini masuk ke ranah adu domba juga. Karena ini kita dipecah belah antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, itu dibentur-benturkan. Padahal ini kan masalah khilafiyah yang tidak harus digede-gedekan, tidak harus diperbesar-besarkan. Jadi seperti itu. Itu pendapat saya. Enggak. Emang yang masalah sekarang ini kan dari kalangan samping ini sebenarnya. Jadi mereka itu mengharamkan secara mutlak, musik itu haram kata mereka. Tapi ada beberapa hadis riwayat Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah itu
memperbolehkan musik ketika hari raya atau ketika acara-acara pernikahan dan juga bagi kaum-kaum Ansor. Hanya saja ketika hal itu disampaikan, mereka itu mengatakan untuk waktu-waktu atau saat-saat tertentu. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti ada batasan-batasan tentang musik itu, tidak mutlak haram. Makanya saya juga pernah dengar itu ceramahnya Bu Yahya mengatakan bahwa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari itu yang mengatakan bahwa akan ada suatu zaman di mana umatku akan menyukai zina dan minum khamar dan alat-alat musik. Itu kan sebenarnya kalau untuk zina sama minuman khamar itu kan udah ada nasnya, nas yang jelas mengharamkan itu. Sebelumnya udah ada nasnya yang mengatakan zina haram, yang mengatakan khamar itu haram. Tapi alat-alat musik ini baru kali ini ada. Artinya apa? Sebenarnya ini alat-alat musik ini ialah yang menjadi ciri khas daripada zina dan khamar itu. Jadi ketika orang bermusik, jadi membuat orang itu ingin berzina, membuat orang itu ingin meminum minuman khamar, kan ada banyak di zaman sekarang yang seperti itu. Misalkan saya nggak tahu ya, saya nggak pernah juga ke diskotik itu, tapi kan itu kan menjadi salah satu ciri khas musik yang menyebabkan orang itu meminum khamar. Orang di diskotik itu yang saya lihat, yang saya nonton di TV-TV itu kan mereka minum itu. Ya walau alam sejauh daripada itu saya nggak tahu, tapi mereka minum, yang kelihatan itu mereka minum. Jadi kata Bu Yahya itu musik yang dimaksud dalam hadis itu musik yang menjadi ciri khasnya orang-orang minum khamar dan berzina. Jadi seperti itu. Hanya saja yang jadi masalah sekarang kan ya kayak Wahabi ini. Wahabi ini kan seenak mereka aja. Jadi sesuai sama pemahaman mereka. Ketika mereka nggak suka itu nggak suka. Artinya mereka semuanya diharamkan. Tapi ada hadis yang membolehkan musik itu, mereka beralasannya dengan catatan bahwa itu untuk saat-saat tertentu dan untuk kejadian-kejadian atau situasi kondisi tertentu katanya. Ini kan aneh. Makanya Wahabi itu nggak punya pendirian. Ya maaf aja ya kalau ada yang Wahabi di sini. Saya izin bertanya, Ustaz. Lanjut, Seh. Boleh. Jadi kan sekarang itu viral, mungkin beberapa tahun ke belakang, ada orang yang membawakan ayat suci Al-Quran itu dengan lagu daerah gitu, atau lagu apa ya, sinden kalau nggak salah gitu kan, waktu di istana kemarin. Nah itu bagaimana tuh pandangan para pemakalah? Dan satu lagi, ada waktu kemarin itu kalau nggak salah adalah yang mengkolaborasikan antara musik Islami dan tapi di dalamnya itu ada dalil-dalil Al-Quran. Itu dibawakan pakai musik juga dalil Al-Qurannya, dengan tidak membawakan makomat Al-Quran. Contoh kayak Bayati, Nahawan, Sika itu nggak ada, melainkan dibawakannya dengan ya lagu musik-musik gitu lah. Itu kalau pandangan pemakalah gimana tuh? Soalnya saya bingung juga, itu banyak yang nanya juga, bingung jawabnya. Makasih, mungkin itu saja pemakalah. Baik, tadi terkait dengan setahu Ana ya, terkait dengan waktu itu kan viral juga tuh, ada satu kori di istana ya, dia melantunkan dengan irama Jawa kalau nggak salah ya, betul ya. Nah itu setahu Ana kan kalau misalkan turunan irama juga kan itu bukan dari Rasulullah kan, itu ulama sendiri yang membuat. Ada nggak hadis yang benar-benar mutlak sahih terkait dengan turunan irama itu? Harka, Soba, Ros, Hawan, Hijaz kan nggak ada. Bukan nggak ada, tapi Ana belum pernah menemukan bahwa ada dalil khusus terkait dengan ada lagu Ros, ada lagu Sika, ada lagu Hawan, ada lagu Soba, Harka dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar ulama terdahulu, ya ulama terdahulu yang membuat itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan menurut Ana sih terkait dengan lagu gimana ya, bingung ya. Kalau menghalalkan kan nggak jadi masalah juga gitu kan. Tapi secara Ana pribadi melihat tapi kayak aneh gitu kan. Karena kan tidak ada dasar unsur bahwa ulama itu membuat lagu Jawa. Itu aja sih kalau misalkan pandangan Ana sendiri, nggak jadi masalah sih. Cuman kayak melihat aneh aja gitu. Ente menciptakan irama baru, siapa ente, kan ibaratnya kayak gitu kan. Itu sih kalau pandangan Anu pribadi. Jadi
Kalau dilihat dari keharaman, ya enggak juga sih. Asalkan kan yang paling utama itu kan makhrijul hurufnya kan. Selagi makhrijul huruf itu bagus dengan tuntunan Rasulullah, ya enggak jadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah melakukan tapi merusak makhrijul hurufnya, itu yang jadi muskilahnya itu. Gitu sih kalau menurut Anda terkait dengan pandangan haram enggaknya. Kalau menurut Anda enggak haram. Itu karena itu bukan mutlak dari Rasulullah. Gitu. Tapi mungkin ada tambahan dari Abdul Haris. Tepat Ustaz. Ya, untuk saya pribadi ya, ini kembali seperti saya pernah dengar juga itu ada ceramah dari Habib Rizik kalau nggak salah, itu yang membahas tentang langgam. Itu kan masuknya ke langgam itu. Artinya Al-Quran itu pakai langgam. Ada yang pakai langgam Jawa, ada yang pakai langgam Sumatera dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk halal haramnya juga saya juga sama kayak Ustadz Aceh, belum ketemu juga dalil pasti yang khusus membolehkan itu. Hanya saja ada dari beberapa ulama, saya udah ketemu referensinya, ada dari beberapa ulama itu yang menjabarkan tentang masalah ini. Misalkan di As-Sayyid dalam kitab Al-Hilal, membaca Al-Quran dengan berbagai langgam, maka sebagian kalangan membolehkan, sedang kalangan yang lain melarangnya. Sedangkan Imam Syafi'i cenderung untuk memerinci. Menurutnya, ini sama seperti Ustadz Acep tadi bilang, membaca Al-Quran dengan berbagai langgam adalah boleh, sepanjang tidak merubah huruf dan nazomnya. Namun apabila sampai menambahi hurufnya, maka tidak diperbolehkan. Jadi dari sini, dari sikap para ulama ini sebenarnya saya bisa ngambil kesimpulan juga ya. Kalau menurut saya Al-Quran ini kan kitab yang mulia ya. Seharusnya tidak bolehlah dilagu-lagukan pakai lagu-lagu daerah seperti itu. Yang sebenarnya langgam itu lebih enak itu dipakai di sholawat. Kalau untuk Al-Quran, jadi ya kalau menurut saya ya nggak haram juga, karena saya juga nggak tahu dalil pastinya haram apa halalnya. Tapi menurut saya nggak pantas saja kalau Al-Quran itu dipakai buat lagu-lagu, dinyanyi-nyanyikan, itu nggak pantas. Karena ini bagian dari cara kita menghormati Al-Quran, mengagumi Al-Quran. Kalau bisa biasa aja, nggak pakai langgam-langgam kayak gitu. Kalau sholawat tuh bagus pakai langgam Jawa. Nah misalkan kayak sholawat padang bulan itu kan enak itu didengar. Tapi coba kalau Quran dipakai langgam sholawat padang bulan, aneh. Saya nggak bisa bayangin, aneh. Dan juga itu bagi saya sendiri sih, ya saya juga orang awam ya, saya bukan imam kayak Ustadz Acep dan lain sebagainya, bukan qori juga, tapi menurut saya Al-Quran itu harus kita pantaskan gitu. Tidak boleh kita lagu-lagukan kayak gitu. Masa lagu keroncong kita pakai di Al-Quran, lagu dangdut kita pakai di Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran di mana? Itu dipertanyakan. Jadi seperti itu. Itu sih menurut saya ya, menurut saya. Terlepas dari ada alasan-alasan lain itu saya nggak tahu. Tapi itu menurut saya, cara saya menghargai Al-Quran itu ya seperti itu. Kalaupun ada pakai lagu-lagu, ya lagu-lagu yang ada itu seperti Roso, Basiko, dan segala macam itu. Itu Ustadz Asep yang lebih tahu itu. Ya, makasih Ustadz.